Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat taufik dari Allah sehingga kita diizinkan melaksanakan thalabul ilmi yang insya Allah ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimin wal muslimah. Sebagaimana kita ketahui Rasulullah bersabda, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Adalah kewajiban setiap kita untuk mencari ilmu sebagai seorang muslim. Demikian juga Al-Imam Ahmad meriwayatkan, thalabul ilmi afdhalul amal liman shahat niyatuhu. Thalabul ilmi, mencari ilmu adalah amal yang afdol, amal yang agung, liman, bagi siapa? Shahat niyatuhu, yang benar niatnya. Ditanya apa niatnya yang benar, adalah agar kita tawadu. Semakin kita berilmu, semakin tawadu kita, bukan untuk berdebat, bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk menghilangkan kejahilan diri kita masing-masing, insyaallah ta'ala. Jadi identiknya orang yang semakin berilmu akan semakin merunduk, insyaallah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah di pertemuan kedua ini saya masih membahas tentang serial Qalbun Salim untuk melengkapi yang pertemuan pertama, karena masih ada bagian yang belum disebutkan. Insya Allah ini yang terakhir, nanti minggu depan sudah ganti tema insya Allah. Saya ingatkan kembali, perhatian syariat terhadap Qalbun Salim sangat tinggi di dalam agama kita. Rasulullah bersabda, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Masih ingat nggih? Insyaallah di pertemuan pertama, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk fisik kita, ganteng dan cantiknya kita, harta kita, akan tetapi yang dilihat oleh Allah adalah qulubikum, kondisi hati panjenengan dan amal soleh panjenengan. Itu yang Rasulullah sabdakan untuk kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Kita tahu ini salah satu yang sangat populer di agama kita. Sesungguhnya di dalam diri kita ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Jikalau daging itu baik maka baik seluruhnya. Fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jikalau segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh anggota badan kita. Ala wahyal qalbu. Yang dimaksud di daging itu adalah qalbu. Qalbu itu hati. Hati maksudnya dalam bahasa kita jantung, Pak Bu. Jadi kalau jantung kita baik, maka baik seluruh anggota badan. Para ulama menyebutkan bahwa hati itu pemimpinnya anggota badan. Sedangkan anggota badan yang lain adalah junuduhu, tentaranya. Maka kita paham sekali lagi bahwa bagian perhatian terhadap hati itu penting sekali. Di dalam ilmu tentang hati ada namanya ilmu tazkiyatun nufus, tentang tazkiyah nafas. Insya Allah nanti ada pembagian terkhusus tentang kitab tazkiyatun nufus. Ini yang saya sampaikan adalah prolog atau permukaan yang insya Allah kalau ini pun dikuasai, insya Allah cukup untuk bekal buat kita. Kita juga ingat dalam surah Asy-Syu'ara surah 26 pertemuan sebelumnya ayat ke-87, 88, 89, Nabi Ibrahim berdoa, masih ingat doanya? Wala tuhsini yauma yub'atsun. Ya Allah, mohon kepada Engkau jangan kau hinakan aku di hari kebangkitan. Hina maksudnya bagaimana di situ? Maksud hina di situ adalah datang kepada Allah dengan hati yang buruk, yang sakit, yang qalbunya tidak salim. Karena apa? Keterangannya di ayat berikutnya. Kata Allah, yauma, hari, la yang fauna, tidak ada manfaat, malun wala banun, harta panjenengan, rumah panjenengan, mobil panjenengan, dan
anak-anak kita nggak akan memberikan manfaat pada waktu itu, illa kecuali man atallaha, barang siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim, anaknya, hartanya akan bermanfaat bagi dia ketika dia datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Maka dari sini kita tahu betapa pentingnya kita punya qalbun yang salim, yang sehat. Termasuk bekal puasa kita nih, bagaimana kita sampaikan di pertemuan sebelumnya nih, bahwa di antara bekal terbaik masuk bulan Ramadan adalah qalbun salim. Dan sudah saya terangkan keutamaannya, ada 6 waktu itu. Hubungannya dengan Ramadan sudah, termasuk kiat-kiatnya sudah. Sekarang kita akan melihat maksud hati yang bersih, yang salim itu yang kayak mana. Itunya kan mestinya bertanya begitu, nih. Kita sudah bicarakan keutamanya dan lain-lain. Sekarang kita bahas maksud qalbun salim itu apa. Al-Imam Fauzan rahimahullah ta'ala, hafidhullah ta'ala, beliau menyampaikan bahwa secara singkat nih, di antara ciri qalbun salim itu ada 3. Jadi kalau ini ada di dalam hati kita, maka insya Allah kita termasuk yang sehat hatinya. Pertama, hati ingkang sehat, di dalam hatinya ada perasaan cinta kepada Allah. Itu pertama. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang imam besar yang sangat zuhud, menyampaikan, tidaklah saya berucap dengan lisanku, tidaklah saya melihat dengan mataku, tidaklah saya mendengar dengan telingaku, tidaklah saya menyentuh dengan tanganku, tidak pula saya berjalan dengan kakiku, kecuali saya timbang dulu, ini Allah cinta atau tidak. Saya dipahami sampai di sini. Bayangkan Pak Bu, kalau kita punya ini, satu ini aja nih. Kalau kita mau melihat, berucap, bertindak, mendengar, melangkahkan kaki, tangan menyentuh, kita timbang yang kita lakukan Allah cinta atau tidak. Bayangkan, ini akan mengkontrol diri kita di dalam ucapan, penglihatan, pandangan, semuanya akan dikontrol dengan sangat baik. Baru hanya dengan yang seperti ini, Masya Allah. Terlebih di bulan puasa yang memang hadis-hadisnya turunannya hampir semuanya mengarah ke situ, kepada sifat itu. Orang yang punya rasa cinta kepada Allah ketika beribadah, dia akan niatnya ikhlas hanya untuk taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, nggak ada yang lain, hatinya bersih, bening. Demikian juga ketika dia meninggalkan maksiat, berusaha meninggalkan maksiat, apapun bentuknya maksiat, maka tidak lain karena ingin mencari ridhonya Allah. Jadi 2 hal ini, perasaan cinta di dalam hati kepada Allah akan melahirkan seperti ini. Niat ibadahnya murni karena benar-benar karena Allah dan ingin taqarrub. Taqarrub itu mendekat kepada Allah. Ingin Allah juga cinta kepada kita, sebagaimana di dalam surah Al-Imran 31 nggih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan tuh sama orang-orang Yahudi yang mengklaim, mereka mengatakan, Allah tuh cinta sama kami yang akan masuk surga. Maka katakan Muhammad kepada mereka, jikalau engkau mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah maksudnya. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosamu. Masya Allah. Maka sekali lagi, hati yang dipenuhi dengan perasaan cinta kepada Allah, dia akan bening dalam beribadah. Sholatnya bening, khusyuk, puasanya bening, khusyuk, sedekahnya tangan kiri kalau perlu nggak tahu, sholat malamnya tahajud benar-benar hanya dia dengan Allah, nggak ada ruang untuk cerita-cerita ke orang lain sama sekali, bening karena untuk taqarrub ke Allah, nggak ada urusan dengan yang lain-lain, benar-benar bening karena kecintaan kepada Allah. Masya Allah. Kemudian dia meninggalkan maksiat pun karena cari ridhonya Allah. Kadang-kadang kita kan melakukan yang maksiat cari ridho manusia. Aduh, ini aku ora podo-podo melakukan itu, apa bentuknya lah. Sebagian kalau Muhammadiyah mengatakan rokok itu haram gitu. jangan terus marah yang rokok. Meninggalkan karena mencari ridho Allah. Dia nggak minum khamr, mungkin dia suka sama khamr. Dia meninggalkan maksud dalam rangka cari ridhonya Allah. Mungkin temannya ngajak-ngajak, alah gue ki ngopo,
orang melu-melu kaya ngono wis ora koncoan karo. Nah itu cari ridho manusia. Maka sekali lagi ciri pertama menurut Imam Al-Fauzan bahwa ada cinta kepada Allah di dalam hatinya. Itu ciri hati yang sehat. Yang kedua, di dalam hatinya ada perasaan takut kepada Allah, khauf, ada rogbah, ada ketakutan kepada Allah. Ada perasaan takut kepada Allah. Tentu saja Bapak Ibu berbeda antara orang yang hatinya punya rasa takut dan tidak, berbeda sekali, sangat jauh berbeda, bumi langit bedanya. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan timbang-timbang, sekali lagi, ucapannya, penglihatannya, pendengarannya, dia akan timbang, ini Allah murka enggak nih? Kalau saya ngelihat ini cetet 1 jam nih di depan ini sinetron misalnya, ini kira-kira Allah murka enggak nih? Jadi ditimbang, kemudian ketika dia melakukan ucapan, nanti kira-kira kalau ini keperucut keluar, Allah murka enggak ini? Nah, seandainya kita bisa komitmen istiqomah, menimbang setiap tindakan kita, perbuatan kita dengan yang semisal ini, insya Allah kita terjaga. Sifat yang ketiga, hati yang sehat adalah hati yang di dalam hatinya mencintai orang yang mencintai Allah. Dia ada perasaan senang dengan orang-orang yang soleh. Dia akan suka berduduk lama dengan orang-orang yang soleh. Mengapa? Ya orang soleh itu para ulama warasatul anbiya, jelas. Yang akan menyampaikan ilmu kepada kita dari Rasulullah, pewarisnya Rasulullah adalah para ulama. Warisannya ilmu, itu yang akan menjadi jalan terang buat kita. Maka kecintaan seseorang kepada orang yang soleh menunjukkan dia memang hatinya bening. Tentu saja ini berlaku sebaliknya. Kalau kita ada perasaan kau benci sama orang soleh, gak suka dengar pengajian, dia bisa tahan berjam-jam untuk melihat berita-berita yang mungkin gak terlalu bermanfaat buat dia. Dia menteleng rama, sementara dia ngaji, kok rasanya berat. Itu yakin banget ada masalah di hati panjenengan. Hati-hati dengan yang sedemikian, apalagi dengan subhat sekarang yang sedemikian banyak tontonan. Kemarin sempat trending, titik-titik Armando dikepelai wong sak gitunya. Itu kita ya nonton secukupnya saja lah. Yo ulang-ulang ya beritanya yang mau kaya ngono. Jangan termasuk yang berbahagia apa enggak dengar seperti itu? Sejujurnya bahagia sama dengan saya. Karena itu ada dalilnya tuh, bahagianya ada dalilnya. Saya ngomong seperti ini bukan tanpa dalil, ada dalilnya insya Allah. Nggak saya sebutkan sekarang. Kemudian Rasulullah berdoa, ini Bapak Ibu diamalkan nggih? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Sarang-sarang coba Pak. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dini. Duhai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati ini di atas agamamu. Maksudnya punya qalbun yang salim. Maksudnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah. Ummu Salamah ngertos nggih? Salah seorang istrinya Rasulullah. Dia ya orang yang sangat jamil, orang yang sangat cantik. Datang ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal sangat pencemburu didatangi oleh teman-temannya. Ummu Salamah tuh begini cantiknya, masya Allah, sifatnya masya Allah, sampai agak-agak panas hatinya. Maka Aisyah pun mendatangi langsung, tabayun. Ini penting ini. Jadi kalau jenengan merasa ada hasad kepada orang, datangi. Jangan kemudian malah menceritakan, datangi. Ternyata setelah datang, apa kesaksian Aisyah? Ternyata Ummu Salamah tuh jauh lebih baik yang diceritakan. Padahal yang diceritakan sudah sangat indah, saya sudah cemburu. Ini ternyata lebih baik lagi, lebih cantik lagi, sifatnya lebih indah lagi. Itu pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini contoh. Kalau kita menghasati orang, datangi, tabayun, puji dia. Masalah ini hati yang bening, hati yang bersih. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau sangat sering berdoa dengan ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik? Kok sering banget toh doa itu? Padahal engkau yakin banget sudah bersih hatinya, dijamin surga. Kok banyak banget mengucap ini? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, innahu, sesungguhnya laisa adamiyu illa wa qalbuhu
tidaklah hati seorang keturunan Bani Adam kita semua illa kecuali asbu'aini min asabiillah, berada di antara jari jemarinya Allah. Kemudian dilanjutkan faman syaa, jikalau Allah berkehendak, akoma, Allah akan tetapkan baikan di dalam agama ini. Wa man syaa, dan jikalau Allah berkehendak, azago, Allah bisa balikan menjadi orang yang sangat memusuhi. Jadi kan tahu sejarahnya orang yang dipukuli kemarin, dulunya bagaimana? Bayangkan, itu pelajaran besar. Ada pelajaran besar yang kita ambil. Dulunya beliau yang memperjuangkan orang yang nggak boleh pakai jilbab di sebuah universitas terkenal di Jakarta sampai boleh pakai jilbab. Bayangin, perjuangannya kurang apa dulu? Istrinya ngisi di majalah Umi, kurang apa coba? Beranda tentang pendidikan keluarga. Tapi Allah balik sekarang setiap hari menghujat Islam. Maka doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Nggak usah jauh-jauh. Kita saja dalam sehari kadang-kadang seneng, kadang-kadang jengkel, kadang-kadang memaafkan, kadang-kadang kelingan kayak lagi ngomong aku, gah maaf kayak, ya enggak? Ada perasaan dibolak-balik kita tuh hatinya. Bahkan mungkin dalam 1 menit. Sekarang bahagia, nanti 2 menit sudah Itulah kondisi hati kita, berada di antara jari jemarinya Allah yang Allah bisa balikan kapanpun, dibolak-balik. Maka bahasanya ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati, tetapkan saya di atas agama ini. Jadi pelajaran pertama untuk qalbun salim diantaranya adalah jenengan banyak berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kemudian bagaimana hati bisa menjadi rusak? Ini sebuah soal kan, kok hati kita bisa rusak? Yang pertama, hati kita terjerumus di dalam subhat. Pertama itu, subhat ini kenapa? Subhat itu pikiran yang masuk ke kita, ilmu yang masuk ke kita yang membuat kita tuh menjadi timbang-timbang dengan sesuatu. Itu subhat namanya. Subhat kalau masuk ke dalam diri kita akan menimbulkan syak. Syak itu keraguan-raguan. Surga ki ono tenan opo ora to? Nah itu keraguan-raguan. Jilbab ki jane ki wajib opo ora to? Janjane ini wong wis tuwa jane ora apa-apa, ya ora ayu kowe ora jilbab ora apa-apa, mulai. Itu syak. Itu namanya kita terjerumus di dalam subhat. Enggak tanggung-tanggung. Yang ngomong ahli tafsir. Bayangin, profesor. Ketika ditanya wajibkah tentang jilbab? Jawabannya jangan tahu kan seperti apa. Bayangkan kita orang awam mengatakan, sing profesor we koyo ngono, saya siapa? Nanti akan timbul keraguan-keraguan. Awalnya penyakit hati yang sampai kepada derajat kufur itu karena syak ini, karena keraguan-raguan. Yang kedua, yang menjadikan kita rusak hatinya terjerumus di dalam maksiat. Nanti saya terangkan maksudnya. Orang yang terjerumus di dalam maksiat nanti dia akan punya rasa hasad, ada ghil, ada ujub, ada riya, ada al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian al-amnu min makrillah, merasa aman dari makarnya Allah. Kemudian ada istilahnya itu kesukaan yang diharamkan. Kesukaan yang diharamkan, nanti saya terangkan maksudnya. Maka sepindah malih saya ingatkan yang selamat adalah orang yang illa man atallaha biqalbin salim. Maka itu dalil itu dengan buka-buka di Al-Qur'an, surah Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89 sebagai penguat ketika jenengan ingin melaksanakan ilmunya. Allah berfirman, sekali lagi kita belajar selalu hati dengan menghadirkan dalil sebagaimana kita belajar di usul salasah. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ketika engkau berkorban, yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan bukan pula darah, bukan. Itu fisik kan? Walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah taqwa minkum. Di mana letaknya takwa? Di sini,
di kolbu kita. Jadi sekali lagi, betapa syariat sangat menekankan bagian kolbu kita dibandingkan yang fisiknya. Ini bagian yang harus kita betul-betul pahami betul. Nabi ditanya, ayyun nasi afdol ya Rasulullah, siapakah seorang mukmin atau manusia yang afdol, yang utama? Rasulullah menjawab, ini sudah saya terangkan minggu lalu insyaallah, kulu mahmumil kolbi sodikul lisan, adalah yang hatinya disapu dan sodikul lisan, sodukul lisan. Para sahabat mengatakan sodukil lisan arafnahu, apa lisan yang jujur kami tahu ya Rasulullah. Lisan jujur ngerti nggih? Kita mengucap apa yang di hati. Kadang-kadang kan hati nggak jujur nih kadang-kadang nih. Mau ngomong tapi ininya tuh nggak nyambung dengan ini. Maka dikatakan orang yang afdol Rasulullah adalah sodukil lisan. Lisannya tuh jujur. Yang diomong itu yang di sini. Nggak disimpan di sini. Lama-lama kalau disimpan di sini nanti dusta juga. Makanya yang utama adalah sodukil lisan. Kemudian mahmumil kolbu adalah orang yang hatinya disapu. Maka kemudian ditanya kepada Rasulullah, maksudnya hati yang disapu itu apa sih ya Rasulullah? Di sini dikatakan at-taqiyyu naqiyu la itsma fihi wala baghiyu wala hikdu wala hasadu. Intinya hatinya bersih, terhindar dari dosa-dosa, gak ada kedengkian, gak ada hasad. Intinya itu. Itu namanya hati yang disapu. Kenapa? Seperti rumah. Setiap hari itu kemasukan debu, disapu. Kemasukan lagi, disapu. Kayak gitu terus hati kita. Dari mana masuknya? Lisan kita, mata kita, pendengaran kita. Masuk terus. Apa yang dilihat terbias di hati. Apa yang didengar terjemahkan di dalam hati. Apa yang diucapkan terus-menerus nempel di hati. Itu masuk terus. Kalau nggak disapu, repot. Bagaimana cara menyapunya? Di antara dengan istighfar. Dengan istighfar, banyak-banyak beristighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, kata Rasulullah. Sungguh beruntung, tuba itu sungguh beruntung orang yang nanti dibuka catatan amalnya besok, dibuka banyak istighfarnya. Jadi dengan tahu nggih, malam qadar, malam yang lebih baik dari 83 tahun. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya lakukan jikalau saya ketemu malam qadar? Takuli, kata Rasulullah, katakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ani. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka afuwun, engkau itu maha pengampun, maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai, mencintai permaafan. Fa'fu ani, maka maafkan aku. Itu yang disuruh Rasulullah ketika datang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bayangin betapa dahsyatnya istighfar. Maka hati yang kotor pun obatnya adalah istighfar. Sekali lagi, maksudnya dari mana? Dari penglihatan kita, dari pendengaran kita, dari ucapan kita. Rasulullah sampai-sampai juga berdoa waslul sahimata qalbi. Di samping ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, Rasulullah juga berdoa waslul sahimata qalbi. Terjemah bebasnya, ya Allah bersihkan hatiku. Itu Rasulullah. Apakah hati bisa sakit? Ya, hati bisa sakit. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marada fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit. Awal-awal Al-Baqarah halaman kedua. Dan Allah tambahkan penyakitnya. Semakin sakit orang gak diobati, semakin sakit. Ketahuilah, kita itu peka banget dengan penyakit badan. Gatel CDS itu obat. Gini apa nggih? Tapi penyakit hati kadang-kadang sudah sampai karatan, kita nggak ngerti. Karena apa? Memang nggak dipelajari, itu masalahnya. Rasulullah bersabda, sekali lagi kita terus menghadirkan dalil supaya tentrem. Idza adnabal abdu, jikalau seorang hamba melaksanakan maksiat, idza adnabal abdu, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka di hatinya akan dikasih nuktatun sauda, satu titik hitam. Jikalau dia ulang lagi, satu titik hitam lagi, diulang lagi, satu titik hitam lagi. Di sini dikatakan di hadisnya, hatta yabqa aswada murbadan, sampai akhirnya seluruh hatinya hitam pekat,
sama sekali, namanya ron, sudah tertutup dengan ron, hitam legam. Pada saat itu hati kita sangat sakit, sakau mungkin malah sudah mati. Pada kondisi itu apa yang terjadi? Hati kita la ya'rifu ma'rufan, dia nggak ngerti kebaikan, wala yungkiru mungkaron, dan dia nggak bisa mengingkari keburukan. Naudzubillah, naudzubillah. Bapak Ibu sedaya, saya berpesan kepada panjenengan, nanti kalau punya menantu, jangan malu-malu katakan pada mereka, le, suk nek arep berhubungan suami istri sama istrine panjenengan, berdoa, pastikan berdoa, pastikan berdoa, jangan gerudak-geruduk cuma nafsu doang. Karena apa? Bahaya nanti hasil produk anaknya ada hitam legam, hatinya masih kecil. Bayangkan anak kecil masih remaja bisa bawa gear, mukul orang sampai kepalanya pecah. Itu bagaimana itu? La ilaha illallah. Di Jogja itu kejadiannya, Pak, bukan di mana-mana. Kelitih itu adanya di Jogja. Kita sebagai warga Jogja harusnya muhasabah, malu kepada dunia. Beneran ini, malu harusnya. Kita siapkan bagian sujud kita untuk berdoa, ya Allah saya mohon pada Engkau keamanan untuk lingkungan. Saya kemarin pagi, Pak, waktu ngisi di kota, kebetulan saya berangkat agak pagi karena agak jauh waktu subuh, hanya ngelewatin anak-anak, ada beberapa orang yang mungkin bergeng, ada 4 orang, udah ada air, ya namanya pakai mobil seret gitu kan, dikejar-kejar, kata-katanya keluar kebun binatang semua. Bayangkan, mengerikan kan, anak-anak kecil. Makanya saya katakan, kita bapak ibu yang sudah sepuh, punya menantu, punya anak yang masih nikah muda, katakan mereka, libatkan doa kepada Allah ketika berhubungan. Kenapa? Supaya anak-anaknya tidak jadi ron, hatinya tidak hitam. Untung-untung tidak kena turunan kita. Bayangkan orang Kebumen jauh-jauh ke Jogja, katanya anaknya juga pinter. Kayak mana rasa orang tuanya itu? 18 tahun anak berprestasi, tahu-tahu harus kena gear seperti itu. Na'udzubillah. Keprihatinan itu harusnya sampai ke kita, Pak, yang seperti itu. Kalau hati kita masih bening, masih bersih, ikut nangis. Saya ikut nangis, Pak, bener-bener waktu kejadian itu. Kenapa? Saya juga punya anak muda kayak gini. Itu orang lain yang kejadian. Bagaimana kalau itu anak kita? Subhanallah. Maka setiap sujud panjenengan, dari sekian sujud yang jenengan punya, mintakan kepada Allah tentang keamanan negeri ini. Ini penting banget supaya kita tentrem menjalankan semua kegiatan peribadahan. Mudah-mudahan ini diingat oleh Bapak Ibu sedaya. Sekali lagi, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya dikasihkan dari tangan kanan. Dalam kitab tauhid sudah pelajari, siapa yang beruntung yang diberi dari tangan kanannya, maka istighfarnya banyak, dia beruntung sekali. Kenapa? Itu yang akan membersihkan hati kita. Bapak Ibu sedaya, apa tanda awal? Tanda awal hati tidak sehat, di antaranya sholat sudah mulai tidak khusyuk, moco Quran nembe sithik wis ngantuk, angop-angopan. Mau nih orang ngantuk, nonton MotoGP, nonton bulu tangkis, saya kira Korea Open dan lain-lain, orang ngantuk melolor, moco Quran mulai. Itu hati panjenengan mulai berpenyakit itu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, lau tahurat qulubukum, jikalau hati panjenengan bersih, maka jenengan gak akan pernah puas membaca kalamullah. Nih, itu kata-katanya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang sunahnya juga harus kita ikuti. Jikalau hati kita masih bening bersih, kita gak akan pernah puas membaca kalamullah. Logikanya Pak Bu, ya jelas logis banget. Kenapa? Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, derajat kita di sisi Allah takwa minkum, takwa kita. Bukan masalah harta kita, penampilan kita, bukan. Dan ternyata Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Logikanya, sambungannya jelas secara dalil. Orang yang benar-benar bertakwa, hatinya bening, hatinya bersih, dia akan asik, suka dengan membaca kalamullah. Karena kita orang Indonesia, Pak, membaca Al-Quran ya dengan artinya. Dilihat juga artinya. Kemenekan sudah menyediakan artinya.
Jangan cuma baca Arabnya terus dari tahun ke tahun, kita nggak pernah paham. Menjadi petunjuk ketika kita paham, minimal ngertilah artinya. Makanya membeli kitab Al-Quran yang terjemah per kata itu penting itu. Mbah-mbah yang sudah sepuh pakai yang gede nih. Moro sepuh saya 86 tahun, segini Al-Qur'annya nih. Gede banget nih bacanya. Nek mocone nengok-nengok ini iki. Masya Allah. Saking semangatnya ingin selalu dengan Al-Quran. Jadi orang yang hatinya bersih selalu rindu dengan Al-Quran. Kemudian orang yang sudah mulai kotor hatinya, dengar majelis seperti itu nggak nyambung, hampa dia, nggak nyambung hatinya itu. Jadi kalau jenengan dengar hari ini sudah mulai hampa, ya hati-hati nih, sudah penyakitan hatinya gitu. Sementara di sisi lain dia akan kuat hatinya dengan sesuatu yang nggak bermanfaat, yaitu nonton, klik video 1, 2, 3, 4, nonton Ade Armando itu misalnya gitu, naudzubillah, satu video Kompas, nanti pindah ke sini, berdoa muter-muter niku, ditonton lagi, delok komentar, liatin komentar banyak banget, golek konco sing padha aku jarene. Subhanallah. Nauzubillah min dzalik. Sisa waktu kita gunakan untuk melihat supaya kita tahu kita kena penyakit atau tidak. Di antaranya adalah kita mengetahui amrodul qulub, yaitu jenis-jenis penyakit hati. Jenis-jenis penyakit hati. Jenis penyakit hati itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu penyakit hati yang dengan penyakit hati itu dia sampai pada derajat kekufuran alias Islamnya batal. Ini penting dipelajari ini. Yang kedua, penyakit hati yang sampai pada derajat maksiat dibagi dua lagi. Yang maksiat ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Sekali lagi, amrodul qulub, penyakit hati dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang sampai pada derajat kufur. Seseorang yang kena penyakit hati ini bisa batal Islamnya, bisa di neraka jahanam selama-lamanya. Yang sebelah sini yang sampai pada derajat maksiat dibagi dua lagi. Yang maksiat ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Saya sebutkan sekarang. Yang sampai kepada derajat kekufuran, yang pertama adalah syak. Syak itu keraguan-raguan. Ini penyakit yang bahaya banget di hati kita. Karena Allah beriman ketika terkait dengan keimanan ada lanjutannya, summa lam yartabu. Kata Allah, nek beriman kemudian nggak ada keraguan-raguan. Ketika engkau datang kepada Allah dengan keraguan-raguan, nggak bermanfaat keimanan kita. Jadi iman itu bulat total. Kita nggak mengatakan, hari akhir ki ono tenan ora to? Rukun iman ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jane iman kepada malaikat ki bener apa ora to yo? Itu kok saya rasanya kok ragu-ragu. Itu penyakit syak. Mengapa ini bisa terjadi? Kita melihat orang-orang ateis bicara. Sekarang kan terbuka semua lagi. Kita asik mendengarkan pendeta berbicara. Lama-lama ada yang kesaksian melihat orang begini, kemudian diangkat soalnya, sembuh, saya sakit selama sekian waktu. Mulai ragu-ragu. Jangan-jangan Tuhannya dia benar. Jangan-jangan non muslim pun masuk surga. Itu syak. Karena Pak, memang sekarang zamannya zaman yang luar biasa. Fitnah datang kepada kita. Nggak usah harus pergi dari keluar rumah, di depan HP masuk semua itu. Orang ateis masuk, orang pendeta masuk, biksu masuk. Mulai awalnya itu kelihatannya ringan. Ada orang yang mohon maaf ada ilmu tertentu, filsafat misalnya. Imam Syafi'i mengatakan orang yang belajar filsafat itu pagi hari masih normal, menjelang dulu sudah gendeng. Itu kata Imam Syafi'i yang berkalam. Kita merasa orang hebat, dilalap semua. Sekarang di YouTube ahli filsafat ngomong luar biasa. Ada ghaus, ada dapat sholawat langsung dari Nabi dalam keadaan jaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka harus ditimbang dengan dalil. Keadaan ini di zaman sekarang kita alami, Pak Bui. Kita bisa ragu-ragu gara-gara hal seperti itu. Na'udzubillah. Sekali lagi Allah beriman, summa lam yartabu. Kalau engkau beriman, kemudian total imannya harus bulat, jangan ada keraguan sedikit pun. Obatnya apa? Obat dari keraguan harus ngaji. Jenengan harus paham.
Karena keraguan-raguan itu obatnya tuh kepahaman untuk menentang syubhat. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit hati yang sampai derajat bisa mengantarkan kepada kekufuran, diantaranya adalah nifak akbar atau kemunafikan akbar. Apa definisi kemunafikan? Nggih menika tiang-tiang yang KTP-nya atau labelnya Islam, tetapi dia benci dengan syariat Islam. Itu kemunafikan, dan itu disebutkan di awal-awal Al-Baqarah itu sifatnya. Nggih. Wong Islam kok jeleh ndelok wong yang masjid niku pripun? Itu kemunafikan. Kemunafikan. Nggih. Orang Islam kok nggak suka dengan orang yang jilbabnya baik. Alah, jilbabe kaya medhi gede banget, menawa medine nggo medhi cilik. Itu kemunafikan. Jadi kalau ada perasaan itu hati panjenengan, hati-hati. Itu kemunafikan, itu termasuk nifak akbar. Sampai pada derajat tadi Islamofobia. Apa-apa sama Islam berbau Islam itu mengerikan, menakutkan buat mereka gitu. Di antaranya adalah produknya adalah JIL, Jaringan Islam Liberal. Islam modern. Islam kok liberal niku pripun? Islam Islam itu aturannya betul liberal. Islam kok bebas? Islam itu diatur, ada aturannya. Moderat, yang moderat, nggak mau yang sesuai dengan Rasulullah, yang moderat, yang nggak kayak dulu. Sekarang zaman udah berubah. Al-Quran Nabi Musa itu kan nggak bener-bener tenggelam, ya nggak bener-bener belah laut. Fir'aun nggak bener-bener tenggelam. Penelitian terakhir di CT scan katanya bukan mati karena tenggelam, mati karena dipukul-pukul. Itu mengerikan. Ini kemunafikan. Dia akan mencari cara untuk memburuk-burukkan Islam. Bahkan kata-katanya penghafal Quran sumber teroris. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Itu dan itu dinisbatkan kepada Khawarij lagi. Khawarij itu sahabat saja iri terhadap ibadahnya, bacaannya dan sebagainya luar biasa. Itu sahabat. Lah kita itu serajin-rajinnya kita kayak sahabat aja belum. Jauh. Jadi kalau sekarang penghafal Quran dikatakan nanti Khawarij, itu yang mengatakan naudzubillah. Kebangetan. Karena jauh. Jadi pendalilannya jauh sekali. Kemudian dia menolak, orang munafik itu menolak hadis-hadis yang nggak sesuai dengan nafsunya, ayat-ayat yang nggak sesuai nafsunya. Contoh misalnya pernikahan beda agama dibahas tuh kemarin, masya Allah Ustadz siapa itu Khalil Nafis itu masya Allah ngasih rujukannya luar biasa, membantahnya itu luar biasa. Seperti dikatakan, adakah dalil yang dihadirkan untuk membela pendapat membolehkan? Nggak bisa apa-apa itu profesornya itu. Makanya sekali lagi kita harus benar-benar, sekali lagi ini juga obatnya harus ngaji. Harus ngaji. Di antara ngaji yang paling penting terkait dengan kemunafikan nggih menika ngaji tentang Muhassinil Islam. Ada kitab namanya Kitab Muhassinil Islam. Kitab yang membahas keindahan Islam. Mudah-mudahan kita akan sampai kepada pembahasan itu nggih. Kitab tentang Muhassinil Islam, keindahan Islam. Kadang-kadang kita orang Islam nggak ngerti keindahan Islam, sehingga kadang-kadang ragu-ragu dengan Islam sendiri, bahkan benci. Saya pernah sampaikan dulu, badal Islamu ghoriban, wa sayaudu kama bada'a ghoriban, fatubalil ghuraba. Islam itu ketika dulu muncul aneh, kok aneh yuk. Nanti akan datang suatu masa lagi di mana Islam dikatakan aneh lagi. Kenapa? Saking nggak ngertinya orang Islam dengan Islam itu sendiri. Kata Rasulullah, fatubalil ghuraba. Sungguh beruntung pada saat itu wong sing aneh kuwi. Orang yang dikatakan aneh itu yang beruntung. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sedaya, sekarang yang ketiga, ilhad. Penyakit yang sampai kepada kekufuran itu ilhad. Ilhad itu yo syirik, kekafiran, ateis. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Insya Allah kita sudah bahas di kajian Rabu pagi. Insya Allah sudah sangat paham dengan kesyirikan. Enggak akan saya bahas di sini. Intinya Rasulullah mengabarkan, Allah ukhbirukum bi akbaril kabair. Adakah engkau ingin kuberitahukan dengan dosa besar yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, al israku billah, yaitu syirik kepada Allah, uququl walidain, berbuat buruk kepada kedua orang tua, wa qaulu zur, kata-kata yang tidak bermanfaat. Kemudian penyakit hati yang sampai pada derajat maksiat.
Nggih menika yang pertama adalah al-hasad. Nggih. Al-hasad. Definisi hasad napa? Benci kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Berarti nek jeleh tok wae pun cukup dikatakan sebagai hasad. Itu definisinya. Jenengan melihat orang naik pangkat, jenengan kok jeleh, itu jenengan punya penyakit hasad. Jenengan melihat orang naik haji kok jenengan nggak tentrem, itu jenengan sudah punya hasad. Ada orang beli mobil baru, jenengan kok alah paling nyicil, jenengan hasad. Nggih. Ada orang bersian, wong resik-resik omah, jenengan alah wong resikan iki ngopo, hasad. Ono wong ayu, wis ayu. Alah ayu nih orang anakku, ayu anakku, hasad. Ono wong ganteng, alah ganteng kok sepiro, hasad. Jadi kalau ada perasaan kita nggak tentrem, benci sama dia, itu sudah hasad. Dan hasad ini adalah dosa pertama di langit, Bapak Ibu sedaya. Nggih menika iblis kepada Adam alaihissalam. Wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud penghormatan kepada Adam? Ya Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti Allah, sampean buat saya dari api, saya tuh lebih hebat dari dia. Kenapa saya harus hormat sama dia? Ini mengerikan, hasad. Kemudian Rasulullah bersabda, iyyakum wal hasad fa inal hasad, jauhilah dari kalian hasad, karena sesungguhnya hasad kulul hasanati, dia memakan kebaikan, memakan amal kita, memakan pahala kita, kama sebagaimana ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu. Kayu dimakan api lah cepat habis gitu. Jangan punya amal haji ini itu jangan hasad pada orang, maka jangan kirim pahala, kirim pahala, kirim pahala, kirim pahala, habis, bangkrut kita. Naudzubillah. Hasad, naudzubillah. Maka kita sering membaca wa min syarri hasidin idza hasad. Ini surat apa itu? Surah Al-Alaq nih. Al-Falaq nggih. Terakhir. Kita berlindung kepada orang yang hasad jikalau dia hasad. Kenapa jikalau dia hasad? Pada dasarnya semua orang itu punya hasad. Hasad menjadi dosa ketika diungkapkan, dijadikan. Itu hasad. Pada dasarnya kita tidak punya hasad. Kita semua punya hasad. Ustadz hasad sama ustadz yang seprofesi biasanya. Tukang becak sama tukang becak. Guru sama guru. Begitu hasad. Yang baik jangan diungkap, ditekan. Ditekan, jangan diungkap. Itu hasad. Efek hasad. Gelisah, nggak tenang, ora tentrem. Kemudian yang paling bahaya, menolak takdirnya Allah. Obatnya apa? Obatnya adalah kita menerima takdir Allah. Ketahuilah, jikalau yang kita hasati diberikan kepada kita, belum tentu kita bisa bersyukur. Ingatlah, ada orang pinter banget. Nek pinternya kok yang diletakkan di saya, belum tentu kita bisa bersyukur. Belum tentu. Wong suki banget, iso tuku iki, padahal kita ibadah ya biasa. Kalau itu dikasihkan kita, belum tentu kita bisa bersyukur. Belum tentu. Bapak obatnya sekali lagi apa?
irdo bima qasamahullahu lak. Ini pesannya siapa? Pesannya Nabi Muhammad kepada Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, irdo, ridolah bima dengan apa-apa qasamahullahu lak yang Allah berikan kepadamu. Takun agnanas, engkau akan menjadi orang yang ridho, orang yang paling kaya, orang yang paling berkecukupan. Laisal ghina, bukanlah kekayaan, an kasratil araq, yang banyak hartanya, walakin akan tambah innamal ghina nafas. Orang yang kaya adalah yang kaya jiwanya. Itu obat hasan. Kemudian Ghil itu apa? Iri tapi sampai pada tahap jengkel. Itu ghil. Maka kemarin di awal ceramah minggu lalu wan nazakna ma fi sudurihim min ghillin. Ghil itu iri sampai kita tuh jengkel banget. Ketika orang punya ghil, hatinya terpenjara dengan perasaan jengkelnya itu. Jengkel maring si fulan, jengkel kepada ini, jengkel kepada ini. Sibuk. Rasulullah ingatkan, kalian dan saya tuh akan, ketahuilah, akan didatangi hari kiamat. Segera datang kepada kita hari kiamat. Kalau enggak kiamat duluan, kita mati duluan. Ayo berlomba-lomba, waktu kita sedikit. Jangan dipenjara oleh perasaan jengkel. Mendingan untuk ibadah. Rasulullah ingatkan itu tentang ghil. Akan datang kiamat kepadamu dan kepadaku. Maka sekarang mari kita beribadah. Jangan saling jengkel. Jam berapa sekarang? Masih cukup ya insya Allah. Yang ketiga, al-kibr. Al-kibr menika sombong terkait dengan apa yang nempel di dirinya. Itu al-kibr. Itu penyakit hati, Pak, gitu tuh. Mengerikan. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga bagi orang yang di kolbunya ada sedikit saja kesombongan. Allah juga berfirman di dalam hadis qudsi, sesungguhnya kesombongan itu adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Barang siapa yang mencoba menantangku di dua bagian itu, yaitu kesombongan dan kebesaran, maka akan aku lemparkan dia ke neraka jahanam. Hadis qudsi. Jadi hati-hati dengan dua hal ini, merasa besar, merasa sombong, mengerikan itu, dilemparkan ke neraka jahanam. Allah sendiri yang menyampaikan. Mengerikan sekali. Ada orang sombong bertanya kepada seorang ulama. Pertanyaannya begini, Syekh, engkau tahu siapa saya? Ini syekhnya orang pinter. Jawabannya nohok banget. Kata syekhnya, saya tahu siapa kamu. Kamu adalah campuran dua air yang sangat hina, keluar dari bolongan yang sangat hina. Di dalam dirimu sekarang ada kotoran yang sangat hina. Demikian hakikatnya kita. Apa yang kita sombongkan? Kata Syekh itu. Jero banget nggih. Sampeyan guys metu sekang kotoran, ning jero yono kotoran, kok tahu siapa saya? Cara wong zaman iki, gitu. Masya Allah. Untuk apa sombong? Ingat Bapak Ibu sedaya, yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita. Saya dulu pernah katakan, kuku kita saja nggak bisa kita kendalikan, rambut kita saja nggak bisa kita kendalikan. Wahai kuku, jangan tumbuh, nggak bisa. Hakikatnya yang Allah berikan kepada kita adalah titipan Allah total. Baik itu kecerdasan, sombong dengan cerdasnya, naudzubillah. Cerdas, Pak, dibenturkan sama Allah ke tembok sekali, dek, hilang KB bisa itu. Ya enggak? Pernah nggak melihat orang yang tiba-tiba amnesia, hilang kabeh itu ilmunya? Hebat banget. Orang tuker koyo adere, tahu-tahu jebret jantung, mati. Bayangkan, dia sombong dengan badannya. Naudzubillah. Ada yang sombong dengan kekayaan musim corona kemarin. Banyak orang yang tadinya bos sekarang jadi kaki lima. Yang tadinya necis sekarang ditagih utang. Banyak banget gara-gara corona. Allah ciptakan corona, selesai itu. Yang sombong-sombong dengan kekayaannya, ya enggak Pak? Banyak tuh yang seperti itu. Maka sesungguhnya hakikatnya itu titipan, seluruhnya milik Allah. Kita hanya dititipi saja. Mudah bagi Allah untuk mencabut semua itu. Coba, orang cantik banget sombong dengan cantiknya, kecelakaan mobil, bopeng hilang. Gini apa nggih? Singkat berapa detik? Nggih. Mohon maaf yang sudah meninggal, cantik banget. Bikin status mau kemana? Tahu-tahu hilang.
bubar. Jadi sekali lagi, untuk apa sombong? Itu penyakit hati yang sangat mengerikan. Kemudian yang keempat, fahar itu sombong dengan apa yang kita miliki. Kalau tadi yang nempel dengan dirinya kan, kalau kita yang kita miliki. Contoh misalnya, nasab saya itu dari keturunan presiden ini, bupati ini, sebut ini ngapain? Yang presiden kan dia, bukan kita cuma nebeng doang. Mobil saya itu harganya 1,5 miliar. Ibu-ibu, tas saya branded ini, harganya 100 juta. Ya terus ngopo nek 100 juta. Ya terus ngopo? Ngaruhnya apa itu? Ya kan? Jam saya harganya 150 juta. Terus ngopo nek jam 150 juta? Terus iso mabur. Jadi dia fakhar itu dia memamerkan apa yang menjadi yang dia anggap miliknya. Itu fakhar. Kebetulan Allah titipkan kepada dia. Kemudian ria ini yang Rasulullah katakan sampai lebih takut dari Dajjal. Kenapa? Karena asyirkul asghar. Karena ria itu menjangkiti orang soleh. Kenapa Rasulullah sampai takut? Karena ria itu menjangkiti wong apik. Wong rajin ke masjid, masuk rianya. Orang rajin sedekah, masuk rianya. Wis sholat wengi, bikin status. Kan mengerikan tuh ria. Makanya Rasul sampaikan ketakutan Rasulullah terhadap Dajjal istilahnya untuk umatnya lebih dari ini, ria ini. Kemudian ketahuilah amal yang ria itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Obat ria. Ketika jangan mau ria itu begini. Ingatlah orang yang mau dengan ria itu juga makhluknya Allah yang juga nggak bisa apa-apa, ya nggak bisa apa-apa. Kita minta ke dia nggak bisa apa-apa. Makanya Allah sebutkan di dalam salah satu firman-Nya, idhabu ilaladina kuntum turauna fi dunya. Kalian cari pahala sekarang, datang tuh kepada orang yang dulu kalian mintai ria dulu di dunia. Dipastikan kau nggak dapat apa-apa besok di sana. Orang yang ria itu digituin. Kamu tuh cari sama orang yang dulu kamu ingin dapat pujian, ingin dapat like, ingin dapat subscribe, ingin di follow. Itu mengerikan kan? Mengerikan. Sebaliknya seharusnya kita usahakan sembunyikan amal kita. Rasulullah bersabda, manistato aminkum an yakuna la khobiun min amalin soleh falyamal. Manusia, nek panjenengan iso nyimpen amal yang jenengan nggak diketahui oleh orang lain, lakukanlah. Itu perintahnya Rasulullah. Justru itu yang dilakukan. Nek iso sholat wengi dhewean gak ada orang tahu, lakukan. Nek sedekah gak ada orang tahu, lakukan. Disimpan, jangan diumbar. Umroh kalau perlu gak ada orang tahu. Haji kalau perlu gak usah pengumuman berhaji. Tahu-tahu udah haji aja, udah gak ada yang tahu, sampai mati gak ada yang tahu. Itu Rasulullah perintahnya justru, masya Allah. Yang keenam, ujub. Ujub itu merasa keberhasilan karena dirinya. Contoh, pantas saya berhasil, wong saya cerdas kok. Pantas saya punya jabatan tinggi, wong saya berpengalaman kok. Ketahuilah, banyak orang yang lebih berpengalaman dari kita, banyak orang yang lebih pintar dari kita, rezekinya nggak seperti kita, lebih parah. Arab kajibe ra iso. Jadi nggak ukuran. Yang itu suudzon. Sudah buka belum? Belum. Suudzon, asalnya haram. Ijtanibu khasiran minadzon, inna ba'dzadzoni itsm. Jauhilah di antara kalian tentang dzon, karena sebagian besar dzon itu adalah itsm, adalah dosa. Kemudian yang kedelapan, ini waktunya udah mepet, saya persingkat. Yang kedelapan adalah al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Itu juga penyakit dosa besar itu. Penyakit hati, dosa besar, maksiat besar. Karena apa? Ketika kita ditekan oleh keadaan, musibah, anak loro, ekonomi susah, ingatlah, justru itu ujian kita. Kita jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah sudah ciptakan kita saja sudah baik sebenarnya, insya Allah. Maka berputus asa atau al-qunut min rahmatillah itu adalah juga penyakit hati. Di dalam surah Yusuf ayat ke-87, wala tayasu min rahmatillah, jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rohilah ilal qaumil kafirin. Sesungguhnya yang melaksanakan itu, yang berputus asa itu hanyalah orang-orang yang kafir. Tugas kita adalah penuhi sunnahnya saja. Bertakwa, Allah akan kasih jalannya. Yang kesembilan, al-amnu min
makrillah, merasa aman dari rahmat Allah. Nggih, merasa aman dari rahmat Allah. Berzina ora apa-apa kae, ora apa-apa. Nyatane ora salat ora apa-apa kae, sugih nyatane ora apa-apa. Saya enggak takutlah dengan makarnya Allah. Ketahuilah Allah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 44 yang dengan buka nggih, surah Al-An'am ayat ke-44 dibaca. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idahum mublisun. Kata Allah, maka ketika mereka lupa dengan peringatan Allah, sama Allah dibuka sekalian semuanya, jadi mudah, jadi sehat, rezekinya banyak. Nggih, sudah selesai. Intinya begitu nggih. Nanti jangan buka Al-An'am 44 jangan buka, itu pengingat yang sangat besar. Kemudian yang maksiat kecil adalah syahwatul muharramah, keinginan hati untuk nonton yang nggak boleh, itu syahwatul muharramah. Belum sampai nonton, tapi keinginan hati, kecanduan kepada hal yang nggak dibolehkan, itu syahwatul muharramah, juga penyakit hati. Itu yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita bahas pembahasan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga ini menyampaikan kepada kita dan kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Dan semoga Ustaz Wahid yang menyampaikan menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.